Oke semuanya, apa kabar? Dimanapun kalian berada, semoga selalu diberikan kesehatan. Saat ini kita akan melanjutkan cerita pendakian terlarang part 2. Buat kalian yang belum nonton part 1-nya, kalian bisa tonton terlebih dahulu. Penasaran bagaimana nasib Arya dan teman-temannya? Ikuti terus ceritanya. Aku kira teror itu akan berhenti saat kami mulai turun dari gunung. Aku benar-benar percaya bahwa selama langkah kami mengarah ke bawah, selama kami tidak lagi menantang puncak, maka apapun yang mengikuti akan melepaskan kami perlahan. Tapi Gunung Lembu Arga tidak bekerja seperti itu. Ia tidak mengenal naik atau turun. Ia hanya mengenal siapa yang sudah terlanjur diizinkan masuk. Kami berjalan mengikuti kakek itu dalam diam. Tidak ada lagi yang berani bertanya. Bahkan Raka, yang sejak awal paling rasional di antara kami, kini menunduk, fokus pada tanah di depannya, seolah takut melihat sesuatu yang tidak seharusnya ia lihat. Jalur yang kami lewati terasa berbeda dari sebelumnya. Tanahnya lebih padat, pepohonannya lebih jarang, tapi perasaan diawasi justru semakin kuat. Aku tidak lagi mendengar bisikan, tidak ada suara langkah tambahan, tidak ada panggilan. Justru itu yang membuat kepalaku semakin tidak tenang. Gunung ini terlalu diam, seperti makhluk besar yang sedang menahan napas. Jam di tanganku masih menunjukkan pukul 12 malam. Jarumnya tidak bergerak sejak tadi. Aku mencoba memukulnya pelan, berharap ia kembali berjalan, tapi layar itu tetap mati. Seperti waktu yang sengaja dihentikan. Kami melewati sebuah tikungan tajam, lalu berhenti di tanah lapang kecil yang dikelilingi batu-batu rendah. Di sana, kakek itu akhirnya berhenti. Ia menancapkan tongkatnya ke tanah dan menatap kami satu persatu dengan sorot mata yang membuat dadaku mengeras. Kakek itu berkata bahwa sejak sekarang, kami tidak boleh menyebut nama siapapun yang hilang. Bukan dipanggil, bukan dibicarakan, bahkan tidak dipikirkan. Gunung ini, katanya, menyukai nama. Nama adalah undangan. Si kakek juga melarang kami menghitung jumlah kami sendiri. Tidak dengan suara, tidak di dalam hati. Jika kami mulai menghitung, maka kami sedang membuka pintu bagi sesuatu untuk ikut masuk dalam hitungan itu. Kami mengangguk meski tidak sepenuhnya mengerti. Tapi setelah apa yang kami alami, kami tahu lebih baik untuk patuh. Kami kembali berjalan. Jalur menurun semakin curam. Napasku mulai berat. Bukan karena lelah, tapi karena setiap beberapa langkah, aku merasakan sensasi aneh di punggungku. Seperti ada sesuatu yang berjalan terlalu dekat, mengikuti ritme kakiku, menyesuaikan langkahnya dengan langkahku. Aku tidak berani menoleh. Aku bahkan tidak berani menurunkan pandanganku ke tanah. Tapi naluriku mengkhianatiku. Saat cahaya senter Raka sedikit menyapu ke samping, aku melihat bayangan kami sekilas. Jumlahnya 4, padahal kami bertiga. Aku menghentikan langkah tanpa sadar. Raka hampir menabrakku dari belakang. Kakek itu langsung berbalik dan menghentakkan tongkatnya ke tanah dengan keras. Suara benturannya terasa aneh, seolah datang dari dalam bumi, bukan dari permukaan. Kakek itu menatapku lama, lalu berkata dengan suara yang jauh lebih berat dari sebelumnya, bahwa sesuatu sudah mulai ikut lagi. Bukan karena kami memanggilnya, tapi karena ia belum sepenuhnya melepaskan. Kami dipaksa berjalan lebih cepat. Hutan di sekitar kami kembali berubah. Pepohonan tampak lebih rapat, jalur terasa berputar, dan beberapa kali aku yakin kami melewati batu yang sama, meski arahnya sudah berbeda. Setiap kali aku mencoba memastikan posisiku, kepalaku terasa pusing. Seolah pikiranku ditolak oleh tempat ini. Lalu suara langkah itu kembali terdengar. Bukan di belakang, bukan di samping, tapi di dalam kepalaku sendiri. Ritmenya sama dengan langkah kakiku, terlalu sama untuk diabaikan. Aku mulai merasa dingin di pergelangan kaki. Sensasi itu merambat naik perlahan, seperti sesuatu yang mencoba menyesuaikan diri dengan tubuhku. Aku tahu, tanpa perlu melihat, bahwa bayanganku sedang mencoba bergerak lebih dulu dariku. Kakek itu berhenti mendadak dan berdiri tepat di depanku.
Matanya menatap lurus ke mataku, dan untuk pertama kalinya aku melihat kelelahan di wajahnya. Kakek itu berkata bahwa aku adalah yang paling dulu dipanggil kembali. Bukan karena aku paling lemah, tapi karena sebagian dari diriku sudah pernah menjawab sebelumnya. Di saat aku tidak sadar, aku ingin menyangkal, ingin mengatakan bahwa aku tidak pernah menjawab apapun. Tapi di saat itu, muncul perasaan aneh di dadaku, perasaan familiar, seperti saat mendengar suara yang terasa dikenal, meski tidak seharusnya. Dan di sanalah aku mulai memahami satu hal yang membuat tenggorokanku kering. Gunung ini tidak mencuri orang. Gunung ini hanya mengembalikan mereka yang sudah pernah mengiyakan. Dan entah kapan, entah di bagian mana dari malam itu, aku takut aku sudah melakukannya. Kami kembali berjalan tanpa satu pun dari kami berani berbicara. Bahkan suara napas sendiri terdengar terlalu keras di telingaku. Kakek itu berjalan paling depan, tongkatnya menuntun jalur yang kini terasa semakin sempit, seolah gunung perlahan menutup dirinya sendiri di belakang kami. Setiap beberapa langkah, aku merasakan sentakan kecil di dadaku. Bukan sakit, melainkan seperti tarikan halus. Seakan ada benang tak terlihat yang terhubung antara aku dan sesuatu yang tertinggal di dalam hutan. Benang itu tidak menarik paksa. Ia hanya mengingatkan bahwa ia masih ada. Kami melewati sebuah jembatan akar pohon yang membentang di atas jurang sempit. Di bawahnya gelap, terlalu gelap, seperti lubang yang menelan cahaya senter. Saat kakiku menginjak akar terakhir, aku mendengar suara jatuh dari bawah, disusul suara air yang beriak pelan. Meski tidak ada sungai di peta jalur ini, Raka berhenti tiba-tiba. Bahunya naik turun cepat. Ia berkata pelan bahwa ia merasa ada tangan yang sempat menyentuh tasnya. Bukan menarik, hanya menyentuh, seperti memastikan keberadaannya. Kakek itu menyuruhnya terus berjalan dan tidak menoleh karena sentuhan adalah cara paling halus untuk meminta izin. Jalur mulai menurun tajam. Udara terasa lebih hangat, tapi justru membuat bulu kudukku berdiri. Biasanya, turun berarti mendekati batas hutan, mendekati desa, mendekati dunia yang aman. Tapi di sini, semakin turun, suasananya justru semakin asing, seperti masuk ke lapisan lain dari gunung yang tidak pernah dilihat manusia. Aku kembali melihat bayangan kami di tanah, meski aku tidak ingin. Kali ini jumlahnya kembali 3, tapi bentuknya tidak sepenuhnya sama. Salah satu bayangan bergerak sedikit lebih lambat, seperti sedang belajar menyesuaikan diri dengan tubuh yang diikutinya. Aku tahu bayangan itu milikku. Kakek itu berhenti di dekat sebuah pohon besar, yang batangnya terbelah 2. Di celahnya terdapat kain-kain tua yang diikat, sudah lapuk dan hampir menyatu dengan kulit pohon. Ia mengatakan bahwa disinilah batas terakhir. Setelah titik ini, ia tidak bisa ikut lebih jauh. Jalur yang tersisa bukan lagi wilayahnya, melainkan wilayah manusia. Kakek menatapku lebih lama dari yang lain. Katanya, ketika kami keluar nanti, mungkin jumlah kami akan tetap sama. Mungkin juga tidak. Tapi apapun yang terjadi, kami tidak boleh menoleh ke belakang sebelum benar-benar melihat rumah pertama di desa. Kakek itu menambahkan satu hal yang membuat perutku terasa mual. Jika nanti aku mendengar langkah yang sama persis denganku, jangan pernah mencoba memastikan apakah itu bayanganku atau bukan. Selama aku masih bisa merasakan tanah di bawah kakiku, berarti aku masih punya tempat di dunia ini. Kami mengucapkan terima kasih dengan suara yang hampir tidak keluar. Kakek itu mengangguk, lalu melangkah mundur, masuk ke balik pepohonan. Dalam hitungan detik, ia menghilang, seperti tidak pernah ada. Kami melanjutkan perjalanan bertiga. Tidak ada lagi tongkat penunjuk. Tidak ada lagi suara orang tua yang memberi peringatan. Hanya jalur tanah, hutan yang perlahan menipis, dan suara langkah kami sendiri. Atau setidaknya itu yang seharusnya. Karena beberapa menit kemudian, aku mulai mendengar langkah keempat lagi. Langkah itu sangat rapi, sangat sinkron. Bahkan lebih teratur dari langkah Raka dan satu orang lain yang bersamaku. Aku mencoba memperlambat langkahku. Langkah itu ikut melambat. Aku mempercepat langkahku, langkah itu juga mempercepat.
Aku tidak lagi merasakan dingin di kakiku. Yang kurasakan justru sebaliknya, hangat, akrab, seolah sesuatu di sana sudah menemukan posisi yang tepat. Dan di tengah kesunyian itu, muncul satu pemikiran yang membuatku hampir berhenti berjalan. Bagaimana jika yang sedang menyesuaikan diri, itu bukan bayanganku dengan tubuhku, melainkan tubuhku dengan bayanganku. Aku baru menyadari semuanya ketika cahaya pertama muncul di antara pepohonan. Bukan cahaya matahari sepenuhnya, hanya semburat pucat yang menandakan pagi hampir tiba. Di titik itu, jalur mulai melebar, tanah terasa lebih kering, dan suara hutan perlahan berubah menjadi sesuatu yang lebih familiar. Burung pertama berkicau, ragu-ragu, seolah memastikan dunia masih aman untuk bersuara. Raka berhenti. Raka menunjuk ke depan dengan tangan gemetar. Di kejauhan samar-samar terlihat atap rumah warga desa Sumberwening. Bukan ilusi, bukan bayangan, rumah sungguhan. Dadaku mengendur, napasku terlepas panjang tanpa kusadari. Kami benar-benar hampir keluar. Kami saling berpandangan, tidak ada yang tersenyum. Terlalu banyak yang tertinggal di belakang untuk dirayakan. Kami hanya berjalan, langkah demi langkah, mengikuti pesan terakhir kakek itu. Tidak menoleh, tidak menghitung, tidak memastikan apapun. Saat kaki kami menginjak jalan tanah desa, suara ayam terdengar jelas. Asap tipis naik dari dapur-dapur rumah. Dunia manusia menyambut kami seolah tidak pernah terjadi apa-apa. Seolah malam di gunung itu hanya mimpi buruk yang terlalu panjang. Barulah ketika kami duduk di teras rumah warga, aku berani menunduk ke tanah. Bayanganku ada, utuh, menempel di kakiku. Bergerak seiring tubuhku, tidak terlambat, tidak mendahului. Persis seperti seharusnya, jantungku berdetak lebih cepat, lalu perlahan tenang. Mungkin semuanya benar-benar sudah berakhir. Seorang ibu tua keluar membawa air minum. Ia menatap kami satu persatu. Lalu alisnya mengernyit. Ia tidak bertanya dari mana kami datang. Ia hanya berkata pelan, seperti berbicara pada dirinya sendiri, bahwa semalam ia mendengar orang-orang naik gunung dengan jumlah yang salah. Aku meneguk air itu sampai habis. Tenggorokanku kering, tanganku gemetar. Aku mencoba meyakinkan diriku bahwa kami selamat, bahwa apapun yang terjadi di atas sana tidak ikut turun. Namun saat aku berdiri untuk pergi, bayanganku di tanah bergerak lebih dulu setengah langkah. Hanya sesaat, sangat singkat, tapi cukup untuk membuat darahku kembali dingin. Raka memanggil namaku. Aku menoleh. Saat itu bayanganku kembali normal, seolah tidak pernah terjadi apa-apa. Aku mengangguk padanya, memaksakan wajah yang tenang, lalu melangkah pergi. Sejak hari itu, aku tidak pernah lagi mendaki gunung manapun. Aku menghindari hutan. Aku tidak berjalan sendirian saat malam. Dan setiap kali aku berdiri di bawah lampu, di mana bayangan terlihat jelas, aku selalu memastikan satu hal sebelum melangkah, bahwa bayangan itu masih menungguku bergerak lebih dulu. Karena di dalam diriku, ada keyakinan yang tidak pernah benar-benar hilang. Gunung Lembu Arga tidak mengambilku malam itu. Ia hanya mengizinkanku pulang. Dan suatu hari nanti ketika aku lengah, ketika aku lelah, atau ketika aku tanpa sadar menjawab panggilan yang terasa akrab itu, aku tahu aku akan kembali. Bukan sebagai pendaki, melainkan sebagai hitungan yang harus disempurnakan.